Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku
kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam persekutuan, dalam doa, dalam ibadah pagi hari ini, di mana keluarga boleh berkumpul dan boleh sebentar kita dengar firman Tuhan. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita naikkan pujian melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Sebelum sebentar kami boleh mendengar akan renungan firman-Mu, kami menghampiri Engkau. Biar kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu dari segala kelemahan kekurangan kami. Dan biarlah Tuhan beri kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh duduk diam, merenungkan firman Tuhan yang sebentar boleh diperdengarkan. Kiranya nyatakan kasih karunia-Mu di atas pemberitaan firman Tuhan. Sebab Engkau akan memperkatakan sesuatu bagi kami. Baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak muda maupun anak-anak yang masih remaja yang ada sebagian di tengah kami. Kiranya Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan yang boleh hamba sampaikan. Kuasa urapan Roh Kudus-Mu boleh turun di atas pemberitaan firman yang ada, yang lewatnya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Nyatakan kebenaran-Mu dan beri kemampuan bagi setiap pribadi yang boleh menyambut kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan hamba serahkan pemberitaan firman-Mu di tangan kasih, kuasa dan urapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama berkumpul di mana saudara boleh ada di tempat rumah tangga saudara, dan saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan akan kita baca dalam Efesus pasal yang kedua pada ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengar, saya ingin kembali memberikan pernyataan yang lebih terfokus, yaitu ketika kita baca ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah. Tetapi dalam Alkitab bahasa Inggris di sana dikatakan bahwa kita ini adalah workmanship. Kita adalah para pekerja atau kepanjang tanganan Allah. Saudara-saudara, saya boleh berdiri di tempat ini saat ini bukan berarti saya bisa langsung mengerti semua kebenaran firman. Tetapi ada pribadi, baik orang tua, baik atau mama, papa, saudara, baik juga saudara-saudara sekalian, guru sekolah minggu yang boleh kita kenal,
Bukan saja guru sekolah minggu yang mendidik kita, tapi mungkin pendeta, mungkin juga ketua pemuda, dan rekan-rekan yang lebih dewasa untuk memberikan sekali lagi arahan atau bimbingan sehingga kita boleh ada dan mengerti akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya percaya kalau saudara-saudara sekarang yang sudah melayani, sudah menjadi hamba Tuhan, sudah menjadi gembala, bukan berarti saudara akan begitu saja, tapi saudara sudah dilengkapi sebelumnya dengan pribadi-pribadi yang merupakan kepanjang tanganan Tuhan di dalam memberikan masukan, di dalam memberikan pembentukan dalam hidup pribadi saudara-saudara sekalian. Dan oleh sebab itu saya memberikan tema kawan sekerja Tuhan. Kalau kawan sekerja Tuhan berarti sekali lagi saudara yang tampil, tapi saudara yang belum tampil, saudara masih dalam proses, saudara masih dalam pembentukan, saudara yang masih dalam proses-proses pematangan. Tetapi saya coba mengutarakan tentang kawan sekerja Allah, yaitu dengan satu outline, teman sekerja Allah dalam kasih. Teman sekerja Allah dalam kasih. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya ketika saudara-saudara masih sekolah minggu, kemudian saya naik remaja, apakah saudara hadir dalam ibadah umum, apa saudara hadir dalam setiap komisi non-kategorial yang ada. Dan ketika saudara-saudara kekasih mulai dewasa, kalau saudara kecil pernah diserahkan di gereja, memang demikian tata gereja GBI yang ada, dan ketika saudara usia 12 tahun, maka saudara boleh, kalau sudah memang terpanggil, sudah diarahkan dan sudah terima baptisan air. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak banyak mengerti ketika kita awal-awal masih muda-muda dalam usia. Tapi firman Tuhan yang berkata demikian, sebagai kawan sekerja Allah, bagaimana saudara-saudara dibentuk Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saya teringat dalam hidup saya pribadi, saya tidak dibaptis dalam usia 12 tahun. Saya waktu itu dibaptis ketika saya berusia kurang lebih 15 mau menuju 16 tahun. Kenapa? Karena setelah berjalan hidup memang ternyata dalam usia-usia tersebut kita dan saya diperkenan Tuhan mengalami banyak yang cukup kesulitan. Yaitu ketika saya di SMA kelas 1. Terjadi perubahan yang drastis sehingga mata pelajaran SMP ke SMA itu terjadi banyak hal sehingga saya merasa terlalu sulit. Sehingga saya berkata, Tuhan beri saya kemampuan untuk saya boleh melalui SMA. Dan saya minta pertolongan Tuhan. Dan untuk pertolongan Tuhan, saya mengambil keputusan untuk dibaptis, saudara-saudara. Dan saya ingat betul. Dan kalau sekarang saya sudah lalui, memang betul kasih karunia Tuhan diperlukan dalam kehidupan kita ini. Yaitu kebaikan Tuhan. Dan itu adalah pemberian Tuhan. Kalau saya boleh menyelesaikan SMA, bahkan di perguruan tinggi yang ada. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya usia remaja, usia pemuda sudah pasti banyak pergumulan. Kehendak diri, pergumulan dengan keberadaan diri, pergumulan dengan lingkungan, dengan segala macam apa yang disebut dengan kesulitan-kesulitan hidup bagi saudara yang memang keluarga yang mengalami keluarga pas-pasan. Seperti itu saya dulu. Dan oleh sebab itu saudara-saudara kekasih, saya perlu sekali lagi untuk mengambil keputusan waktu itu dibaptis. Tuhan ampuni saya. Saya tidak tahu masa kecil saudara sekalian. Tapi saya percaya masa kecil aromanya masing-masing. Apakah saudara bisa berjalan dengan Tuhan? Apakah saudara tidak mengerti hal-hal yang disebut kurang baik atau dosa? Saya tidak tahu masa kecil saudara. Tapi saya ingat waktu masa kecil kita bergaul dengan lingkungan.
Ya pasti saudara-saudara kekasih dengan keadaan minim di rumah, kalau saudara ingin makan mangga atau saudara ingin makan jambu, kebetulan belum bisa beli, apakah saudara melihat tetangga dan saudara coba ingin mengambilnya? Dan itu pasti berbekas dalam hati kita sekalian. Dan saya ingat waktu dibaptis saya bilang, ampuni saya Tuhan kalau Engkau melihat saya hal-hal yang kecil seperti itu. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah masa di mana kita mencocokkan diri dengan kehendak Tuhan. Dalam masa mencocokkan diri dengan kehendak Tuhan, Kolose 1:22, sekarang kita diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Yesus oleh kematiannya untuk menempatkan kita kudus dan tak bercacat dan tidak bercela di hadapannya. Itulah masa di mana saudara sekarang kita akan bergaul dengan dunia, daripada saudara di sekolah, SMA kah, atau di perguruan tinggi kah, atau masa-masa penyesuaian sudah mulai bekerja di kantor. Banyak apa yang disebut dengan kondisi-kondisi yang berbeda yang kita temukan di gereja dengan kondisi-kondisi di dalam pergaulan pada umumnya. Saudara-saudara sekalian, pada masa itulah kita perlu diperdamaikan. Pada masa itulah kita perlu belajar mencocokkan diri apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, dan saudara-saudara sekalian akan mengerti bahwa lewat persoalan-persoalan yang ada, saudara boleh sekali lagi masuk ke pintu anugerah Tuhan. Saudara boleh merasakan, oh ya saya perlu Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara merasakan bahwa saudara perlu Tuhan, sebenarnya saudara dan saya sedang ada di dalam sekali lagi tuntunan Tuhan. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebagaimana Dia memilih kita, sebagaimana Dia memilih saudara dan saya. Tuhanlah yang terus mengikuti perjalanan kehidupan kita sekalian. Dan pada titik-titik tertentu, saudara pasti akan mengalami proses apa yang disebut luar biasa Tuhan. Dia tetap pelihara saya, Dia tetap jaga saya, Dia tetap kuatkan saya, Dia tetap hiburkan saya. Bahkan saudara bisa berkata, terima kasih Tuhan atas pilihanmu untuk menopang hidup ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya saudara sejak kecil, saudara yang sudah ke sekolah minggu, sudah pasti diajar apa yang disebut sorga, apa yang disebut neraka. Bahkan lewat puji-pujian kita tahu neraka itu api yang menyala. Tapi kita tahu bahwa sorga itu tempat yang mulia, di mana mahkota, di mana apa yang disebut kesukacitaan ada di sana lewat puji-pujian yang kita diajar pada sekolah minggu yang ada. Dan oleh sebab itu, kita sejak kecil pasti kita dengar firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan katakan Matius 25 ayat 34b yang berkata, mari kamu hai yang diberkati oleh Bapamu, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu, yaitu sorga sejak dunia dijadikan. Sorga menjadi impian saya kecil. Sorga menjadi impian saudara waktu kecil. Sorga menjadi impian kita semua sejak kecil. Dan sebab itu saudara-saudara dalam pergumulan hidup, sudah sama seperti setiap masing-masing kita akan dibawa kepada satu kebaikan Tuhan. Tuhanlah yang menjaga dalam hidup saudara dan saya. Dan sebab itu, kalau saudara-saudara yang sudah mengajar sekolah minggu, kalau saudara-saudara yang sedang mengajar pemuda, tunas remaja, maupun dewasa muda, atau pembimbing dalam FA, ataupun saudara-saudara sekalian sebagai pemimpin kaum wanita, kaum bapak, lansia yang ada. Saudara-saudara, biarlah di tengah-tengah pelayanan saudara tidak jemu-jemu. 2 Tesalonika 3 ayat 13, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu berbuat apa yang baik dalam pelayanan. Apakah sekolah minggu banyak senangnya? Ada. Apa sekolah minggu banyak membuat kesal saudara? Ada.
Saya percaya itu pasti ada, suka dan duka yang ada. Tapi Tuhan berkata, jangan engkau jemu-jemu. Hendaklah engkau bertumbuh di tengah-tengah pergumulan jiwa yang ada dalam pelayanan. Apakah itu baik atau tidak baik. Biarlah engkau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan takut. Jangan ada kata pensiun dalam Tuhan. Bersyukur, berterima kasih saudara-saudara. Kalau saya saat ini berusia 68 tahun, saya kenal sekolah minggu usia 3 tahun, tetapi sampai saat ini ada sedikit tenggang waktu, hampir 2 tahun lebih saya tidak bersekutu di gereja. Jadi kurang lebih 63 tahun saya ada di gereja, di mana Tuhan boleh menyatakan kebaikannya, Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara sekalian, sebagai teman sekerja Allah, sekali lagi nasihatnya adalah tetap dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, sejak kecil kenal Tuhan, dan sehingga boleh bertumbuh dalam segala arah. Tanpa sadar saya berada di tengah-tengah pemuda yang waktu itu tidak ada pemuda. Saya boleh ada di tengah-tengah dewasa yang waktu itu tidak ada dewasa. Dan Tuhan pimpin dalam kehidupan ini. Dan saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini sekali lagi kita pasti akan mengalami pembentukan dalam hidup ini. Dalam pergaulan yang ada, sesama kita saling menajamkan. Tetapi perlu diingatkan dalam kondisi seperti ini, belajar apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebagai teman sekerja Allah, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban bagi kamu sekalian. Biarlah saudara-saudara kita dalam sebagai teman sekerja Allah, kita hidup dalam kasih. Tidak ada orang yang sempurna dan tidak ada orang yang selalu baik. Pasti ada kekurangannya. Tidak ada orang yang sempurna dalam dunia ini. Tetapi justru dalam ketidaksempurnaan kita mengerti kita ini adalah manusia. Dan kita adalah manusia yang Tuhan ciptakan sebagai makhluk sosial. Untuk kita coba melihat ada hal yang positif mungkin di orang lain yang kita tidak miliki. Sebab itu saudara-saudara kekasih, saya tidak tahu bagaimana posisi saudara. Yang kedua yang saya ingatkan sebagai teman sekerja Allah, saudara-saudara berdiri sebagai teman sekerja Allah, saudara itu ada dalam satu posisi sesuai dengan keberadaan, tingkatan umur, tingkatan saudara masing-masing sebagai remaja, pemuda, dan dewasa. Saudara harus menjadi penyalur berkat rohani. Saudara harus menjadi penyalur berkat rohani. Bagaimana saudara bisa menjadi saluran berkat buat anak-anak di bawah kita? Sebagai orang tua harus menjadi penyalur berkat bagi anaknya. Sebagai ketua pemuda harus menjadi penyalur berkat bagi pemuda atau dewasa muda. Sebagai pemuda atau juga pemudi sudah menjadi penyalur berkat bagi guru, kalau sudah sebagai guru sekolah minggu, bagi anak-anak saudara sekalian. Apakah hal-hal yang rohani atau hal-hal yang disebut sekuler, pendidikan, di mana sudah memiliki kelebihan yang ada. Sebab itu dalam kitab Efesus 1 ayat 3, sebagai penyalur berkat rohani, dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Saudara akan menikmati berkat rohani dalam sorga. Yaitu apa? Kemurahan, pengampunan, kebaikan. Apa? Belajar berkat rohani, kesetiaan, ketaatan yang ada. Saudara-saudara kekasih, saudara bisa menjadi gambaran bagi anak-anak didik kita. Saya teringat saudara-saudara sekalian,
Saya lepas sekolah minggu, saya kenalkan guru sekolah minggu saya. Tapi satu kali saya begitu kagum melihat guru sekolah minggu ini. Saya tidak tahu dia sedang cerita apa. Anak-anak yang 9 sampai 13, 14 itu mendengar cerita guru sekolah minggu ada. Mereka bisa datang dalam satu pertobatan. Sekali lagi, itu guru sekolah minggu bisa menjadi berkat bagi anak sekolah minggunya. Yaitu berkat rohani untuk melihat, oh saya salah, saya harus berubah. Sebagai penyalur berkat rohani, apakah saudara juga bisa menemukan apa yang disebut ada perubahan-perubahan bagi anak-anak didik yang kita didik mereka sekalian? Saya percaya saudara juga jemaat lewat bahan-bahan khotbah yang ada. Coba kita merenungkan dengan baik, mengadakan refleksi dengan baik, supaya saudara menerima akan berkat rohani yang disampaikan lewat khotbah pada hidup saudara sekalian. Saya percaya hal-hal yang baik, Yakobus berkata, itu datangnya dari atas, dari Tuhan. Tidak ada hal-hal yang baik, hal yang mulia, yang agung yang datang dari dunia ini. Itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara kekasih, saudara dan saya akan bertumbuh terus. Saya pernah berkhotbah bahwa kita yang telah diampuni dosa dan kesalahan kita lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, bila engkau percaya dalam hatimu dan engkau berkata dalam mulutmu, engkau diselamatkan. Bukan sampai di situ saja. Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sekali lagi, dalam Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Itu ditanam dalam dasar hati batin kita sekalian, sehingga kita percaya kita akan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara mati, itu bukan akhir segala-galanya. Saudara meninggal, itu hanya tiwindah tempat. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata kepada penjahat di sebelah kanan yang disalibkan daripada Tuhan Yesus, dia berkata bahwa hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Sekali lagi, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah jalan dan keselamatan dan kehidupan. Kita tidak akan kemana-mana. Tuhan berkata, rest in peace. Kalau kita mati sebelum Tuhan Yesus datang, saudara beristirahat di dalam kubur. Tapi roh saudara ada bersama dengan Tuhan. Mengucap syukur untuk janji Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya, saya tidak tahu bagaimana sudah perjalanan hidup saudara, tetapi sebagai penyalur berkat rohani, saudara pasti akan mengalami hal-hal kebaikan, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga, dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Belas kasihan disebut mercy. Dan Allah sumber segala penghiburan, yaitu comfort. Dialah yang memberikan penghiburan. Dialah yang menempatkan saudara menjadi tenang. Dialah yang memberikan saudara menjadi aman, menjadi damai. Kiranya anugerah Tuhan, kalau memang sudah menjadi penyalur berkat rohani, sudah wajib dan sudah harus menikmati berkat rohani yang sama dalam hidup ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, bagi kita Gereja Betel Indonesia, kita melakukan perjamuan kudus sebulan 1 kali. Saya tidak tahu keberadaan hidup saudara sekalian pada pagi hari ini, tapi saya ingin saudara dan saya sebentar boleh membawa apa yang disebut dengan keberadaan hidup kita masing-masing dalam masa-masa sudah berdiam di rumah ini. Saya tidak tahu masing-masing punya aroma berbeda, tapi percayalah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita lewat persekutuan pada pagi hari ini. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan saudara, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sebentar bersekutu, dan sebentar kita akan berdoa
Dan saya percaya saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur yang pagi hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan kita sebentar berdoa terlebih dahulu. Sebentar saudara ambil roti dan ambil anggur, dan saya akan berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal kalau kami belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh belajar, kami perlu Tuhan dalam hidup ini. Kami perlu roh-Mu dan firman-Mu sebagai tuntunan hidup dalam hidup kami. Kami percaya juga bahwa hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah tantangan. Tapi di atas perjuangan hidup dan tantangan hidup ada Tuhan yang boleh memberikan arahan dan pertolongan dalam hidup yang ada. Oleh sebab itu sebelum kami sebentar masuk perjamuan kudus, bagi jemaat-Mu, Kau berkati hidup mereka, bukakan hati yang ada untuk kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Selaku teman sekerja Allah, selaku partner Tuhan dalam hidup, untuk membimbing keluarga, besar, untuk menolong dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam hidup rumah tangga, dalam perdagangan, dalam panggilan Tuhan dalam hidup kami. Menyerahkan seluruh umat-Mu yang ada, yang pagi hari ini boleh datang kepadamu. Kami boleh merenungkan roti yang dipecah-pecahkan, melambangkan juga Tuhan, tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi pelanggaran kami, dan darah-Mu tercurah bagi pengampunan dosa kami. Turunkanlah berkat-Mu di atas roti dan anggur yang sebentar kami akan terima. Biar Tuhan mendengar apa yang menjadi permohonan doa pribadi mereka masing-masing daripada seluruh sidang jemaat-Mu. Dan sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan pegang roti di tangan kanan, naikkan tinggi di atas kepala. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat percayakan firman Tuhan. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Kasih Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih. Mari kita ambil cawan, naikkan tinggi di atas kepala, dengarkan akan firman-Nya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat percayakan firman-Nya. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kami boleh bersekutu dengan Engkau dalam tubuh dan darah-Mu, dan Engkau sendiri yang boleh mengingatkan lewat kebenaran firman-Mu, mengingat penderitaan-Mu bagi
dosa dan kesalahan kami. Engkau disalibkan. Bahkan Engkau menyucurkan darah-Mu untuk pengampunan dosa kami. Biarlah kami bertumbuh di dalam Tuhan sebagai teman sekerja Tuhan, sesuai dengan kasih karunia-Mu, apa sebagai guru sekolah minggu, pembimbing, pemuda remaja, wanita, bapa, dan lansia, atau sebagai mentor-mentor di tengah-tengah daripada pelayanan yang ada. Kiranya Engkau memberkati. Kalau ada jemaat-Mu yang lemah tubuh, yang berdoa, darah-Mu menguduskan dan bilur-Mu yang boleh menyembuhkan. Kalau ada Tuhan Yesus yang mengalami pergumulan hidup, beri mereka kekuatan, beri mereka kesabaran, sehingga mereka boleh mendapatkan jalan keluar yang ada. Terima kasih kami ucapkan kepadamu, Yesus, atas ingatan firman-Mu pagi hari ini, atas apa yang disebut hak istimewa bagi hidup kami. Kalau kami adalah rekan sekerja Tuhan, kalau kami adalah penyalur berkat rohani bagi sesama kami di keluarga, di pekerjaan, di gereja, di mana Tuhan tempatkan kami sekalian. Dan sebab itu pada pagi hari ini, turunkanlah berkat-Mu di atas hidup setiap pribadi lepas pribadi yang ada. Sehingga lewat kehidupan yang mereka boleh jalani, boleh mereka lihat tangan Tuhan yang telah menolong menyertai kami. Dan jadikanlah akan setiap pribadi, baik anak-anak, terus remaja-remaja, pemuda, dewasa muda, kaum pria, wanita, lansia sekalipun, menjadi alat dalam tangan-Mu dan menjadi penyalur berkat rohani. Dan Tuhan tetap jaga beri kekuatan dalam setiap umat Tuhan di jalan Mutiara, di Kalibaru maupun di Wahana. Untuk mereka tetap Tuhan diberi kemampuan, boleh disiplin sesuai dengan saran pemerintah. Masa PSBB, kami ada di rumah, hanya hal penting saja kami keluar dan taat tata cara yang ada. Dan pagi hari ini turunkanlah berkat-Mu di atas hidup setiap pribadi yang ada. Kekuatan, pemeliharaan, perlindungan, kasih anugerah Tuhan boleh menolong setiap umat yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin.